Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Tidak ada tenda pada hari itu. Yang tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Tapi mohon maaf tukang tendanya. Tapi ada yang dapat naungan. Di antara yang 7 itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, menjalin kasih sayang karena Allah, ijtama alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Malam ini kami bertemu karena Allah di majelisnya hadis Rasulullah, di majelisnya majelis ahli bait Rasulullah, dan andai pun berpisah kami juga berpisah karena Allah insyaallah. Mudah-mudahan kami idza qasadal ulama'u bil ilmi al mala wal jaha tahasadu, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Idza qasadal ulama'u bil ilmi, kalau orang berilmu itu dengan ilmunya ingin mencari al-mala, cari duit, wal jaha, cari popularitas, tahasadu, mereka pasti akan hasad, akan dengki, akan dendam, akan busuk hati. Andailah tuan-tuan guru hasad, mereka akan mengatakan, ngapai Abdul Somad datang kemari? Tapi mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya. Mudah-mudahan kebersihan, ketulusan hati mereka menular sampai ke kita semuanya. Itulah yang ingin Abdul Somad datang malam ini, datang ke majelis ilmu, bisa bersilaturahim dengan Tuan Guru. Tuan Guru Zaini belajar di Yaman. Yaman disebutkan dalam hadis Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berikan berkah pada negeri Syam, berikan berkah pada negeri Yaman. Doa Nabi SAW dikabulkan Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan beliau mendapatkan kehormatan itu. Apa bukti kebenaran Nabi SAW bahwa Yaman itu mendapatkan keberkahan? Sekian ratus tahun setelah Nabi SAW meninggal, barulah orang berkata, oh, ini bukti kebenaran ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Supaya tidak sama antara Ali cucu dengan Ali kakek, maka digelar dia dengan Zainal Abidin. Karena sujudnya sampai 1 hari semalam 1000 kali sujud, bergelar dengan As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Karena zikir, tasbih, tahmid, takbirnya banyak, maka dia dikenal dengan perhiasan orang-orang ahli ibadah, Ali Zainal Abidin. Dia punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidhi. Sayyidina Ali Al-Uraidhi punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ahmad. Sayyidina Ahmad punya anak lagi Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut dia Al-Muhajir karena dia pindah dari Baghdad, Irak menuju Tarim, Hadramaut, Yaman. Lalu kemudian dari Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah lahir pada ulama-ulama besar yang ilmunya sampai ke atap. Atap itu bahasa Arabnya saqaf. Orang yang ilmunya sampai ke atap, maka disebut dia dengan as-saqaf. Orang Indonesia susah menyebut as-saqaf. Siapa dia? As-Sayyaf. Dan cucu dari as-saqaf itu ada pada malam hari ini, Sayyidi Al-Habib Alawi as-Saqaf, as-Sayyaf, yang ada di sebelah Tuan Guru Zaini. Lalu kemudian Al-Idrus, lalu kemudian Al-Haddad, lalu kemudian Al-Jifri, lalu kemudian bin Yahya, lalu kemudian salah satunya adalah bin Syihab. Salah satu kecurutan bin Syihab itu, itulah dia Al-Habib Rizik Syihab. Dan kita semua adalah pencinta para habaib keturunan Rasulullah SAW. Dan Tuan Guru Zaini, sanad keilmuan beliau bersambung dengan para habaib itu. Karena para habaib itu berkumpul, maka ada orang yang memanggil ya Tarim wa ahlaha,
ya tarim wa ahlaha, karena penghuni tarim itu adalah terdiri dari para ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ini mesti saya jelaskan ini semua. Jangan nanti ditanya kenapa Abdul Somad datang, enggak tahu.